Masih bersama saya Budiman dari Satu Meja Forum di Satu Meja The Forum. Saya coba lihat pernyataan dari Presiden yang terakhir berkaitan dengan pemilu. Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah, menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024. Oke, Usman, tegas Ketua KPU-nya sudah dilantik, Komisioner sudah dilantik, Bawaslu sudah dilantik, dan pemilunya tetap berlangsung 14 Februari. Gimana Anda lihat? Saya kira pernyataan itu harus diapresiasi. Pernyataan itu yang ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan, para akademisi, para aktivis, dan juga para mahasiswa. Nah tentu sekarang kita kembali ke dalam persoalan yang bisa dilihat secara keseluruhan. Apakah hanya itu? Salah satu tuntutan yang tadi kita belum bahas sebenarnya adalah tuntutan kajian atau penundaan pembuatan ibu kota negara yang baru. Nah ini salah satu yang saya kira juga menjadi tuntutan gerakan mahasiswa. Nah ini mungkin perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari Presiden, dan juga dari DPR. Begitu. Oke, Bung Kahar, jadi kan udah tuntutan pertamanya pemilu tetap 14 Februari udah diakomodasi. Dia kan sudah didengar sebenarnya aspirasi dari mahasiswa sebetulnya. Ya, yang pertama kan politik itu dinamis. Dan hari ini terkait tentang apresiasi, biarkanlah elemen lain, mahasiswa hari ini mengawasi dan mengontrol kebijakannya. Karena memang ini dari tahun 2019 sudah dikeluarkan pernyataan Presiden. Yang kemarin wacana penundaan pemilu adalah itu sebuah demokrasi, tapi pelaksanaan konstitusional. Jadi memang ke depan kita tidak tahu bagaimana kan hari ini politik dinamis. 2024, adakah hal lagi yang mempermainkan konstitusi negara? Artinya Anda nggak yakin bahwa KPU sudah dilantik, pemilu 14 Februari masih ada sesuatu yang mungkin mundur lagi gitu? Ya, bisa saja. Oleh karena itu, hari ini kita mengingatkan jangan sampai itu terjadi lagi. Itulah kenapa masih tetap kita pertahankan. Dan yang kedua, kita memiliki diskusi bersama kawan-kawan. Kajian di sana juga disampaikan. Ada korelasi antara penundaan pemilu dengan ibu kota negara baru. Jadi kita melihat, kawan-kawan melihat di sana ada korelasi antara penundaan pemilu dengan ibu kota negara baru. Ada korelasi antara penundaan pemilu dan ibu kota baru. Ya. Sekarang pemilunya kan udah nggak ditunda tuh, 14 Februari. Kan muncul di publik penundaan pemilu ini karena terkait tentang ekonomi. Sementara ibu kota negara baru membutuhkan dana yang besar, ekonomi. Tapi kenapa muncul wacana ditunda pemilunya, sementara ibu kota negaranya dikebut 40 hari undang-undang itu jadi gitu. Ya itu undang-undang, tapi kan prosesnya kan sekarang pemilunya sudah ditetapkan 14 Februari kan? Ya hari ini kita perlu intinya dari mahasiswa hari ini ingin penegasan, mengingatkan bahwa jangan lagi mempermainkan atau dimunculkan lagi terkait tentang penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode. Udah cukup. Tapi hari ini kita masih tetap butuh penegasan antara wakil rakyat, eksekutif, dan legislatif untuk menyukseskan pemilu 2024. Jangan diganggu lagi. Saya ingin bantu sedikit pernyataan Kaharudin. Kenapa masih terus diangkatnya? Saya kira dalam tahun-tahun pemerintahan Pak Jokowi ada banyak janji yang pernah disampaikan, tapi setiap tahun, setiap janji itu diucapkan, setiap tahun pula kita melihat bahwa itu tidak terpenuhi. Misalnya penyelesaian pelanggaran HAM berat, sampai hari ini tidak ada. Bahkan setiap hari Desember, Hari Hak Asasi Manusia, Presiden mengucapkan janji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Tapi setiap tahun pula itu tidak terselesaikan. Nah saya kira Pak siswa juga belajar dari pengalaman tahun-tahun pemerintahan yang sekarang, bahwa sebelum itu benar-benar terjadi, sulit untuk 100% meyakini bahwa benar-benar pemilu tidak akan ditunda. Sama seperti dalam kasus pelanggaran HAM, sebelum kasus itu selesai, sulit untuk meyakini atau mempercayai bahwa janji itu benar-benar bisa dipegang. Baik. Itu jadi tuntutan. Masih ada ketidakyakinan baik dari Kahar maupun dari Usman bahwa pemilu 14 Februari itu masih ada, belum tentu dilaksanakan gitu, bisa kemungkinan ditunda, bahkan dikaitkan dengan ibu kota negara baru. Ini kita bicara khusus soal pemilunya ya. Ya. Soal penundaan pemilu ya. Ini yang jadi problem menurut saya adalah cara berpikir kita. Bagaimana kemudian rangkaian fakta pemilihan KPU, pansel KPU, Bawaslu, dan bla 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 bla. Rangkaian fakta penolakan sekian partai di parlemen, rangkaian fakta penolakan DPD, pernyataan Presiden dari waktu ke waktu, rangkaian fakta ada 31 menteri lain yang tidak berbicara tentang hal yang sama, itu hilang karena asumsi. Asumsi. Jangan-jangan, kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Nah problemnya adalah apakah asumsi-asumsi yang tidak berbasiskan data itu, cuma berbasiskan peristiwa yang tidak apple to apple, bisa menjadi landasan bergerak bagi kaum intelektual? Menurut saya kurang.
Apa yang terjadi sebetulnya? Sama seperti soal janji Jokowi. Oh, janji dievaluasi per periode dong. 5 tahun sekali. Dan gagal. Sebentar dong. Per 5 tahun sekali. Janji ini mana? Gagal, jangan dipilih lagi. Tapi dipilih lagi juga ya? Ya artinya bahwa Usman boleh punya pendapat. Tapi sekian puluh juta rakyat yang lain kan pendapatnya tidak sama dengan Usman sehingga dia terpilih lagi 2019. Apakah kita mau nafikan yang sekian banyak hanya karena seorang Usman Hamid? Kan tidak boleh. Gitu loh. Bagaimanapun juga pemilu itu tidak untuk Usman Hamid, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagaimanapun hasilnya, itulah dia. Boleh secara personal kita bilang tidak setuju, saya khawatir dan sebagainya, boleh. Boleh kita membangun imajinasi kekhawatiran tentang segala sesuatu, boleh. Tapi apakah itu bisa menjadi alasan yang cukup pantas bagi intelektual untuk bergerak? Belum tentu. Itu yang saya katakan tadi. Dari mana kita tahu sivitas akademika sudah kita uji dengan tuntutan-tuntutan kita? Sudah kita perdebatkan, berani perdebatkan terbuka di hadapan masyarakat intelektual kampus. Tahun 98 itu menjadi kewajiban. Kita uji. Tidak setuju, kita perdebatkan. Ya, kalau soal perdebatan itu terjadi. Misalnya di UGM ada pusat studi anti korupsi yang terus melakukan perdebatan dengan para mahasiswa. Di UNRI juga ada. Kalau bisa dijelaskan. di aliansi BEMSI, itu sebelum melakukan aksi ini bisa dilihat medianya. Kita mengadakan diskursus untuk meningkatkan jiwa kritis. Bahkan aksi nasional tanggal 11 April ini bukan terpusat pada DPR RI. Tapi bagaimana 28 sampai 11 April ini dilakukan dari berbagai daerah. Dan juga terkait tentang mimbar bebas, kita sudah menawarkan mimbar bebas setiap kampusnya untuk menguji kepada publik. Tadi disampaikan ada beberapa kampus membuat diskurs mengundang pakar-pakar terkait tentang isu yang mau kita angkat. Jadi memang kita selalu bercerita tentang 98. Hari ini mahasiswa saat ini ingin membuat sejarahnya, tinta emasnya. Jangan selalu menceritakan tentang dulu-dulu, tapi hari ini kita yang mahasiswa sekarang, tinta emas apa yang mau dibuat? Mahasiswa hari ini ingin menjadi debu atau ingin mencatatkan sejarah dengan tinta emasnya. Hari ini mengingatkan terkait tentang penundaan pemilu, oke, sudah dijawab oleh Presiden. Tetapi ketika ke depan ada lagi wacana tentang penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode, mahasiswa akan turun lagi. Ketika ada terucap lagi. Tadi kan hak bicara saya dipotong Pak Usman. Silakan kembalikan. Enggak, karena bagaimana kita merampas hak bicara orang lain juga menjadi ciri intelektualitas kita. Ini kan debat. Harusnya kembalikan lagi ke gua. Itu moderator. Itu loh. Moderator. Nah, kalau kita katakan kajian, undang-undang pemilu itu lewat kajian akademis. Undang-undang IKN lewat kajian akademis. Ada kajiannya semua. Apakah kita tidak percaya juga pada perguruan tinggi lain yang melakukan kajian akademis dan harus percaya pada perguruan tinggi ini? Perguruan tinggi lain yang buat kajian akademis tidak gugat dong yang melakukan kajian akademis tentang IKN. Sehingga perdebatannya jadi perdebatan para intelektual. Tidak kemudian kajian akademis itu tidak digugat secara akademis, tapi digugat secara jalanan. Jangan dong, Man. Tidak. Nggak ada masalah dong, itu hak konstitusional juga. Oh, bukan hak konstitusional juga, tapi kan kita selalu katakan seperti ini. Balas buku dengan buku, balas kata dengan kata, balas kajian dengan kajian. Kan itu komitmen kita. Sehingga juga waktu kita 98 kita tidak sedang membangun sistem demokrasi, tapi kita juga membangun kultur demokrasi di mana kajian dijawab dengan kajian. Kajian akademis tentang IKN, kajian akademis tentang pemilu, jawab dengan kajian akademis. Waktu 98, ketika 98 kita turun ke jalan, pemerintah dan ABRI ketika itu minta kita untuk kembali ke kampus mengkaji. Kita bilang enggak, kita sudah kaji. Bukan kita. Kita sudah paham. Lu yang tidak mengkaji. Loh, kita mengkaji kok. Loh, bukan, ini kita bicara 98. Kalau demonstrasi harus dibayar. Kita punya semua data tentang kekayaan Orde Baru, tentang kekayaan Soeharto, tentang kekerasannya, pelanggaran HAM-nya. Kita punya semua datanya. Loh, iya, justru dan mereka itu membantah itu. Kita mau menghentikan tidak ada lagi presiden tak berbatas waktu. Oke, begini ya. Jadi bahkan ketika kajian itu sudah dilakukan pun dan ketika kita turun ke jalan masih dibilang harus kembali ke kampus. Saya kira sebagian faksi militer seperti Susilo Bambang Yudhoyono misalnya ketika itu berusaha untuk meyakinkan kita melakukan diskusi-diskusi intelektual kembali untuk bisa meredam gerakan mahasiswa, tapi kita tolak. Sebagian memang menerima, tapi sebagian kita tetap tolak dan kita jalan terus. Dan ingat bahwa gerakan 98 itu bukan satu-satunya gerakan mahasiswa di masa lalu. Gerakan mahasiswa di masa Orde Baru telah muncul tahun 74. Ya. Seluruh tuntutan disampaikan, dihianati. Tahun 78, Heri Ahmadi dan kawan-kawan muncul lagi. Dihianati, bahkan mereka dipenjara dengan pasal-pasal misalnya penghinaan presiden. Tahun 80-an muncul kembali, tahun 90-an awal muncul kembali. Jadi kita harus belajar dari sejarah bahwa power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung untuk korup.
Dan ini yang harus kita ingat selalu. Dan sebagai melalui moderator, kita harus tunggu dulu. Sebentar, belum selesai. Loh, pernyataan lu itu, lihat moderator. Pernyataan lu itu sebentar, seolah-olah kemudian lihat. kita menolak demonstrasi. Tidak. Bukan, saya Kita cuma sedang mau bilang. mengkaji tuntutannya. Nggak. Kita sedang berbicara tentang kenapa 3 periode tetap disuarakan walaupun sudah diakomodasi. akomodasi. Oke. Loh, Anda nggak paham juga. Bukan soal Anda nggak paham juga aksinya. bahwa sampai pada pemilu itu benar-benar dilaksanakan secara tepat waktu, Masih baru bisa para mundur. mahasiswa itu bisa meyakinkan. Oke, Karena baik. masalah itu hak mereka. Oke ya, untuk Kak Arya. menyampaikan Tidak itu. ada yang melarang hak itu. Loh, Oke. Anda Kita minta sedang supaya tuntutan itu diturunkan karena sudah ada pernyataan aksi itu presiden. Nggak untuk bisa sebuah begitu. tujuan. Tujuan sudah tercapai. Oke, coret dong Loh, dari tuntutannya. Itu baru janji untuk melaksanakan pemilu secara tidak ditunda. Ya kalau Pelaksanaannya belum. Oke. Kita masih Ya. tunggu 2024. Oke, baik, ya. Bisa Sekarang dong. kalau- oke, Tahap Adian. pelaksanaan bahkan sudah dilakukan. Ya, baru sebelum selesai. dijanjikan. Tahap pelaksananya apa? Pembentukan pansel KPU. Sampai tahap pelantikan pelaksananya apa? KPU. Iya dong, pelantikan Oke. sampai anggaran. Ini jalan, man. Oke. Jalan, tapi belum sampai 14 Februari. Kita belum bisa Ya, kalau memastikan begitu- kalau bahwa begitu cara 14 Februari berpikirnya, itu Ya, benar-benar memang belum terjadi. sampai. Kalau begitu cara berpikirnya, ya aksi terus sampai 14 Februari. Gak ada masalah kan? Bukan Ya, dong. oke. Ini negara Ya udah, demokrasi. oke. Bukan soal Ya, masalah, Mereka tidak masalah. aksi turun ke jalan Tapi karena problemnya parlemen adalah, diam. Oke. mereka aksi menuntut pada turun ke jalan. pemerintah untuk bersikap tegas. Oke. Tuntutannya Abang-abang, bersikap tegas. ini kan Sikap bercerita itu sudah tentang disampaikan. 98 terus Oke ya, gerakannya. baik Arya. Saya tanya kepada Mufti ya. Apakah Presiden sudah mengatakan 14 Februari adalah rakyat kembali berhak untuk memilih lewat pemilihan. Apakah ada jaminan kalau memang menteri-menterinya masih bermanuver, tapi jawaban Mufti setelah jeda berikut ini?